Jadi ngabuburitnya bukan cuman sebatas ngabuburit, tapi juga mendapatkan ilmu nih ya Mas Dimas ya. Betul sekali, dapetin ilmu, apalagi teman-teman yang karyawan, sobat-sobat yang karyawan karyawati lagi baru dapat THR nih. Benar nggak, Pin? Betul, Jadi memang betul. semoga ini produk reksadana pendapatan tetap syariah ini kan menjadi salah satu produk yang resmi ya, khususnya di Hmm. pasar modal syariah. Jadi mungkin bisa menjadikan salah satu teman-teman tujuan investasi lah untuk dibanding pada saat THR-nya, mendingan disisihkan dibanding disisakan, kan itu kurang lebihnya. Betul, betul, betul. Nah, mungkin nih ya, Mas Dimas juga banyak juga nih sobat pasar modal syariah dan juga sobat MNC Asset Management nih mungkin yang baru mulai investasi kali ini ya Mas dan masih bingung gitu. Nah, mungkin salah satunya bisa memilih reksadana ini ya Mas untuk mulai Betul. berinvestasi gitu ya Mas. Nah, mungkin nih nanti buat sobat pasar modal syariah dan juga teman-teman MNC Asset Management nih yang menonton live hari ini, pantengin terus nih live kita hari ini ya Mas karena nanti akan banyak informasi juga nih dari Mas Dimas dan kalau misalkan kalian Betul. punya pertanyaan langsung aja nih ditanyain mumpung ada Mas Dimas di sini gitu kan. Jadi kapan lagi gitu. Oke deh Betul. kalau gitu kita langsung aja nih ya Mas masuk ke Boleh, silakan, Pin. pembahasan gitu. Mungkin kita mulai dari yang basic dulu nih Mas. Kira-kira Ya, apa sih gimana? Mas perbedaan reksadana pendapatan tetap konvensional dan juga reksadana pendapatan tetap syariah ini nih Mas? Oke, menarik nih. Reksadana total, reksadana, dana kelolaan reksadana dulu deh, Mbak Ping. Di Indonesia ini data per Maret 2022 ini memang kan kurang lebihnya 571 triliun. Hmm. Reksadana syariahnya tuh baru 43,23 triliun nih. Jadi masih amat sangat jauh sama konvensional. Kenapa amat sangat jauh? Bukan berarti nggak bagus. Karena mungkin literasi edukasinya teman-teman nggak banyak paham nih, Mbak Ping. Nah, apa bedanya nih konvensional sama syariah? Pertama-tama adalah yang membedakan portofolio efeknya, Mbak. Portofolio efek, jadi bahasa awamnya, sobat pasar modal syariah, isi efek yang ada di dalam produk reksadana tersebut. Yang pertama, untuk yang isi dalam produk reksadana pendapatan tetap konvensional dan syariah, kalau portofolio efek reksadana pendapatan tetap konvensional, udah pasti isinya adalah obligasi. Hmm. Obligasi yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Baik obligasi berbasis pemerintah, namanya government bond, atau obligasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta, corporate bond gitu ya, yang di atas 1 tahun. Itu. Dan yang kedua, kalau konvensional biasanya time deposito. Time deposito tapi yang ditempatkan di bank-bank konvensional. Nah itu di bank-bank konvensional. Dan yang keempat adalah ditaruh di dalam bentuk giro ya, cash ataupun giro di bank-bank konvensional. Nah kalau yang reksadana pendapatan tetap syariah, nah beda nih Mbak Ping. Jadi isi di dalamnya adalah memang isinya adalah obligasi yang di atas 1 tahun tapi yang berbasis syariah. Baik yang dikeluarkan oleh perusahaan atau kita bilangnya sukuk ya. Sukuknya ada dua, ada sukuk ijaro, ada sukuk mudarobah dan sebagainya, tergantung akadnya. Dan juga ada SBSN biasanya, sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dan yang kedua adalah deposito. Depositonya dia nempatin di deposito syariah only. Dan juga gironya juga dia pasti ditaruh di bank yang berbasis syariah. Cuma kalau konvensional menarik nih, kok konvensional itu dia bisa taruh di syariah sama di konven. Bebas dia portofolio efeknya. Tapi kok syariah enggak, dia declare harus dalamnya isinya semuanya syariah. Itu kok kita lihat dari portofolio efeknya Mbak ya. Kalau yang kedua perbedaannya dari proses cleansing. Kok di reksadana konvensional tidak ada namanya cleansing tuh. Kok di reksadana syariah ada cleansing. Apa itu Mas Dimas cleansing? Nah cleansing itu biasanya memang ada pendapatan-pendapatan ribawi ya yang didapatkan misalkan kita masih taruh rekening penampungan atau bank kastediannya bank konvensional. Nah bunga atas giro itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan NAB. Makanya bunganya itu harus di cleansing pendapatan dari bunga deposito yang konvensional. Kalau di reksadana konvensional nggak ada. Di pendapatan tetap syariah itu ada namanya prosesnya cleansing. Nah di reksadana pendapatan tetap konvensional itu tidak ada namanya DPS Mbak. Dewan Pengawas Syariah. Nah, kalau di reksadana pendapatan tetap syariah ataupun reksadana apapun berbasis syariah itu pasti ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Betul. Pengawas Syariah itu memang itu isinya adalah memang orang-orang dari DSN MUI dan sebagainya yang memang sudah mendapatkan izin khusus ya dari OJK juga. Nah, fungsinya Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan bahwa setiap portofolio efek yang dibeli oleh MI termasuk kami adalah MNC Asset Management itu bahwasannya sudah sesuai dengan faedah-faedah syariah Islam.
baik dari akadnya, baik juga dari apabila saham sudah ada dalam DES ya, daftar efek syariah Mbak. Syariah. Gitu. Jadi memang hal-halnya amat sangat berbeda sekali sih antara konvensional sama reksadana yang berbasis syariah. Nah, pertanyaannya menarik nih, Pak, bisa aja satu emiten, misalkan obligasi titik-titik karya gitu ya, dia ngeluarin dua, dia ngeluarin obligasi berkelanjutan satu karya, titik-titik karya, sama misalkan mengeluarkan sukuk mudharabah titik-titik karya. Nah, itu bisa aja. Jadi kalau di reksadana pendapatan tetap syariah, hanya sukuk ijaroh atau mudharabahnya titik-titik karya tadi, kalau yang di konvensional, dia bisa ambil dua. Mau obligasinya maupun sukuknya bisa dijadikan portofolio efek di dalamnya. Tapi kalau deposito sama juga di konvensional bisa dua-duanya, tapi kalau di pendapatan tetap syariah itu only hanya deposito bank-bank syariah. Itu Mbak. Jadi memang dari portofolio efek sih yang amat sangat membedakan ya. Ya di dalamnya antara pendapatan tetap syariah dan juga yang konvensional. Wah, menarik nih Sob. Jadi mungkin dapat di-highlight juga nih perbedaannya itu adalah di portofolio efek dan juga proses cleansingnya nih ya Mas Dimas ya. Betul, Jadi, dan ada DPS ya kalau di iya, reksadana betul. pendapatan tetap syariah gitu ataupun reksadana syariah ada DPS. Kalau di konvensional tidak ada DPS Mbak. Tidak ada yang mengawasi secara khusus. Betul, Seperti itu. betul. Nah, selanjutnya nih Mas, kira-kira apa saja sih Mas portofolio yang membedakan reksadana pendapatan tetap konvensional ini dengan reksadana pendapatan tetap syariah ini nih Mas? Nah ya, portofolio yang tadi itu kebetulan kita bahas tuh Mbak. Menarik, portofolionya amat sangat beda nih antara syariah sama konvensional. Biasanya reksadana pendapatan tetap itu obligasi yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Nah isinya adalah kalau misalkan obligasi negara itu biasanya namanya SBSN Mbak. Kalau untuk ditaruh di reksadana pendapatan tetap syariah. Terus kalau misalkan di konvensional biasanya FR seri berapa ya gitu. Nah terus kalau dari obligasi korporatnya biasanya kalau reksadana konvensional obligasi korporasi apa. Nah kalau di reksadana pendapatan tetap syariah itu isinya adalah sukuk ya, sukuk ijaroh, sukuk mudharabah baik yang dikeluarkan oleh emiten-emiten tersebut. Dan deposito juga pasti berbeda, deposito syariah Mbak gitu yang ada di sana. Sebetulnya Indonesia ini harus menjadi tuan rumah ya Mbak ya di negaranya sendiri untuk reksadana berbasis syariah karena kan mayoritas muslim. Cuma menariknya Mbak Aping di luar konteks tadi ya, menariknya reksadana syariah ini tidak harus terhadap muslim aja, seluruhnya. Nah Tidak iya, mengenal itu juga banyak pertanyaan tuh Mas mungkin yang kayak gitu betul, tuh. jadi enggak hanya Pak, ini saya non muslim, Mas Dimas kita taruh masa di reksadana syariah? Tidak, peruntukan reksadana pendapatan tetap syariah ataupun reksadana syariah berbasis apapun pasar uang, pendapatan tetap dan sebagainya, itu bukan hanya diperuntukkan untuk muslim, non muslim pun bisa. Karena memang benefitnya adalah memang lebih baik ya. Dari segi kalau dari kacamata saya, Mbak Aping, itu dari faktor risiko ya. Faktor risikonya itu lebih terjaga di reksadana pendapatan tetap syariah. Karena pemilihan emiten-emitennya, apalagi masuk dalam DES, daftar efek syariah itu lebih terfilter dibandingkan konvensional. Benar-benar. Nah, mungkin ada juga nih ya Mas pertanyaan kayak kira-kira gimana sih cara kerja si reksadana syariah itu sendiri dan memastikan nih bahwa si reksadana tersebut tuh tetap syariah gitu Mas. Karena mungkin banyak juga nih sobat pasar modal syariah dan juga teman-teman MNC Asset Management yang masih bingung gitu nih Mas. Gimana tuh Mas? Betul. Nah, yang pertama yang kita untuk memastikan, pastikan tuh MI yang mengeluarkan produk reksadana syariah harus punya DPS Mbak. Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi untuk pembelian portofolio efeknya selain kesediaan bank itu ada Dewan Pengawas Syariah memastikan tuh. Dan yang kedua di dalam manajer investasi itu harus punya UPIS Mbak, unit pengelolaan investasi syariah. Gitu, bukan DPS ya, kalau itu kan Dewan Pengawas Syariah. Kalau UPIS itu biasanya karyawan Mbak, karyawan perusahaan aset manajemen itu harus punya unit pengelolaan investasi syariah gitu. Jadi dia yang memastikan memilih produk-produknya. Kalau ini kan pendapatan tetap ya, sukuk yang dibeli, sukuk ijaroh, mudharabah dan sebagainya gitu ya, SBSN, deposito syariah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pastikan bahwasannya dia kan mendapatkan surat efektif dari OJK nih. Surat efektif dari OJK-nya itu prospektusnya atau KIK-nya itu prospektus lah, teman-teman sobat pasar modal syariah, lihat prospektusnya.
di situ harus declare bahwasanya reksadana ini jenisnya adalah reksadana syariah, misalkan pendapatan tetap, reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah ekuitas dan sebagainya. Itu sih Mbak. Jadi yang paling utama untuk biar kita tahu syariah atau enggak, lihat prospektusnya. Udah ada semua Mbak. Itu kitabnya tuh Mbak Aping. Nama Dewan Pengawas Syariahnya siapa ada, misalkan kebijakan investasinya ada, izinnya dari OJK, surat edaran nomor berapa-berapanya ada, isinya apakah itu reksadana syariah atau konvensional, itu semuanya ada. Jadi teman-teman sobat pasar modal syariah lihat prospektusnya. Kalau mau lebih simpel lihat fun fact sheet tuh. Mbak Aping, lihat fun fact sheet biasanya ada. Kan di atasnya tuh biasanya ada surat efektif OJK, tanggal, nomor, sama tujuan investasinya. Nah, itu biasanya orang bisa tahu tuh dari tujuan investasi produk itu. Dan juga kebijakan investasi. Jadi tujuan investasi dan kebijakan investasi itu harus ada di fun fact sheet. Itu kelihatan tuh Mbak, ini produk ini syariah atau enggak. Itu aja gampangnya cluenya. Baik, wah Masya Allah makin seru nih Sob. Semakin kita kupas, semakin seru nih. Dikupas tapi jangan sambil kupas belewah ya Mbak ya. Waduh, Masih 1 jam lagi nih Mbak. Masih 1 jam lebih nih Mas kita buka puasanya. Oke deh, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai perbedaan reksadana pendapatan tetap konvensional dan juga syariah nih Mas. Terus juga kemudian apa saja portofolio yang membedakan reksadana pendapatan tetap syariah dan konvensional ini nih Mas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Mas, kira-kira apa sih Mas keunggulan investasi reksadana pendapatan tetap syariah ini dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap konvensional ataupun reksadana lainnya nih Mas? Menarik Mbak, yang menjadi keunggulan ya, selling point dari reksadana pendapatan tetap syariah, satu kata Mbak, kalau menurut saya, screening. Di screening portofolio efek di dalamnya. Kalau di reksadana pendapatan tetap syariah ataupun reksadana syariah manapun, itu screeningnya itu ada 2 screening. Yang pertama business screening dan financial screening. Business screening apa Mas Dimas? Business screening itu biasanya memang di dalamnya udah ada screening nih Mbak. Jadi usaha bisnisnya tidak boleh usaha-usaha yang mengandung suap, memperjualbelikan barang-barang yang masuk dalam kategori haram gitu ya Mbak ya. Dan juga memang dia jasa keuangan ribawi. Nah itu juga nggak boleh tuh. Jadi dari bisnis screening itu udah spesifik tuh, berarti udah nggak boleh tuh dia masuk. Udah kan Mbak, mengerucut lagi yang paling seru adalah financial screening Mbak. Nah financial screeningnya itu adalah yang pertama, hutang yang berbasis ribawi itu harus di bawah 45% dari aset. Jadi nggak boleh nih perusahaan emiten itu hutang yang berbasis ribawi itu di atas 45%. Harus di bawah sama dengan 45% di compare sama aset. Nah itu financial screening paling bagus tuh. Yang kedua adalah pendapatan non halal. Pendapatan non halalnya itu harus di bawah sama dengan 10% dari total pendapatan perusahaan itu. Gitu. Jadi memang dari kedua screening itu udah amat sangat bagus nih untuk reksadana pendapatan tetap syariah ataupun reksadana syariah lainnya ya. Jadi screening base-nya udah bagus tuh Mbak Aping, baik dari bisnis maupun dari finansialnya. Yang utamanya sekarang dari finansial lah kalau kita lihat secara umum ya. Dengan kita lihat bahwasannya hutang berbasis bunganya itu sama total dia punya asetnya di bawah 45% kan udah bagus tuh ya. Jadi udah bisa kelihatan nih. Terus yang kedua, pendapatan non halalnya versus sama total pendapatannya nggak boleh lebih dari 10% gitu ya. Itu juga cukup menarik gitu ya. Jadi memang dia mempunyai screening yang amat sangat clear gitu. Karena memang kan biasanya OJK dan juga DSN MUI clear itu tuh sobat pasar modal syariah di daftar efek syariah. Biasanya 1 tahun 2 kali itu Mbak dikeluarin. Biasanya meetingnya mereka Mei dikeluarkan Juni dirilisnya. Meetingnya November dikeluarkan Desember. Nah untuk dapat data DES itu, nah itu screening yang tadi saya bilang, tapi lebih detail lagi ya. Ini kita bahas yang umumnya aja. Jadi business screening, financial screening dan lain sebagainya itu lebih bahas detail. Makanya ada emiten A misalkan ya, yang ini kalau saham ya Mbak. Mungkin di bulan Mei dia masuk nih dalam daftar efek syariah. Bisa jadi di bulan November nanti dirilis di bulan Desember dia nggak masuk daftar efek syariah. Kenapa Mas Dimas? Karena memang misalkan salah satu total pendapatan ribawinya udah di atas 10% nih dibanding sama total pendapatan keseluruhan. Jadi DSN MUI beserta OJK dan juga Bursa Efek berhak untuk mengeluarkan. Gitu Mbak. Dan juga misalkan
si emitennya ngeluarin nih izin mengeluarkan sukuk gitu ya. Nah, ada beberapa persyaratan. Kalau memang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, nggak akan keluar tuh izinnya sukuk mudarobah si A, sukuk ijarohnya si PTB, itu nggak bakal keluar. Gitu Mbak. Jadi dari segi screening itu mendapatkan keuntungan ataupun kelebihan ataupun keunggulan dari investasi di reksadana syariah, khususnya pendapatan tetap ya Mbak. Benar-benar. Oke deh nih ya Mas, sebelum kita Ya, beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, aku mau betul. mengingatkan lagi nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah dan juga Sobat MNC Asset Management, kalau misalkan kalian punya pertanyaan langsung aja nih, komen di bawah atau di question box, nanti akan kita langsung tanyakan langsung nih ke Mas Dimas gitu. Oke Boleh. Yang deh nanya nih Mas. langsung dapat pahala ya Mbak ya. Betul, Pahalanya dilipat amin, ganda. amin, amin. Oke nih Mas, kalau mengenai Siap. strateginya nih Mas, kira-kira gimana nih strategi yang baik dan benar dalam berinvestasi di reksadana syariah ini nih Mas? Nah, pertama pastikan strateginya nih, yang pertama 2L dulu nih Mbak, biar nggak ada investasi bodong nih Mbak Aping dan Sobat Pasar Modal Syariah. Pastikan 2L, legal dan logis. Yang pertama, sebelum kita bicara ya umumnya ya, cek legalitas perusahaannya. Telepon ke call centernya OJK, gampang tuh. Terus, apakah legalitas MI-nya dan produknya dapat izin nggak nih dari OJK? Jangan ngecek MI-nya aja, produknya harus dicek, punya legalitas nggak, izin efektif dari OJK. Yang kedua, logis nggak, return yang didapatkan dalam tanda kutip nih, sekarang banyak investasi bodong, fixed rate gitu ya, karena kan kalau jenis reksadana pendapatan tetap itu tidak ada yang fixed rate gitu ya, dalam artian memang setiap valuasi akhir hari itu kan selalu berubah-ubah ya Mbak ya gitu ya, jadi tidak ada memberikan fixed rate gitu ya, dan jadi cek dulu tuh 2L-nya, setelah cek 2L-nya, cek fund fact sheet-nya Mbak, cek fund fact sheet-nya. Cek fund fact sheet-nya adalah kalau kita lihat reksadana pendapatan tetap syariah, lihat dulu portofolio efeknya. Di dalamnya ada portofolio efek apa aja. Pastikan dulu nih Sobat Pasar Modal Syariah, apakah di dalamnya semuanya kalau obligasi sukuk semua nggak? Jangan ada yang nyelip nih satu, tiba-tiba obligasi apa. Nggak boleh tuh sama sekali. Terus depositonya dicek juga. Jangan sampai ada yang deposito bank konvensional. Nggak boleh Mbak, soalnya kalau di reksadana berbasis pendapatan tetap syariah nggak boleh, harus semuanya deposito yang berbasis syariah. Setelah itu juga dicek juga historical performance-nya, kan biasanya kan hitungannya bulanan ya teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah semuanya dan Sobat MNC Asset, kelihatan tuh secara historical performance memberikan indikasi imbal hasil. Kalau di reksadana pendapat tetap syariah namanya imbal hasil nih teman-teman, jadi bukan return ya. Imbal hasil, misalkan contoh, imbal hasilnya kalau di kami MNC Dana Syariah 7,38 untuk 1 year-nya. Cuma itu kan historical performance, tidak menggaranti future-nya kan begitu, kan gitu Mbak. Tapi seenggak-enggaknya dengan 7,38 net, teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah bisa tahu nih, oh ternyata indikasi ini lebih baik nih dibanding kita uang THR-nya kita taruh di deposito syariah sekalipun, imbal hasilnya akan be better ataupun jauh lebih baik, gitu sih Mbak Aping. Jadi memang yang paling utama adalah strateginya adalah cek 2L dan juga cek fund fact sheet dari produk tersebut dengan detail yang tadi Mbak. Betul, karena mungkin banyak juga nih Mas DM yang masuk Ya. gitu ya ke pasar modal syariah gitu. Uh-huh. Mereka tuh banyak gitu yang kena dengan investasi bodong karena mungkin yang tadi itu kurang ngecek dan juga mungkin ikut-ikutan juga nih Mas gitu. Betul. Asal investasi gitu, karena kan sebetulnya kalau kita untuk memulai investasi itu kita harus tahu dulu ya Mas tujuannya itu untuk apa gitu kan ya Mas, nggak bisa asal ikut-ikutan gitu nih Sob. Apalagi Mbak yang terbaru gini nih Mbak, kita nggak mendiskreditkan gitu ya, tiba-tiba ada suatu yang digemari sama dia, ngikutin dia punya panutan gitu ya, ngikutin dia punya panutan dan sebagainya, ternyata yang diikutin panutan juga belum tentu benar gitu loh. Betul, jadi kalau trik-triknya dan tipsnya adalah dari diri kita sendiri, yang tadi Mbak Aping bilang, tahu dulu risk profile kita, tujuan investasi kita, berapa yang mau kita sisihkan, baru cek tadi 2L, cek lagi fund fact sheet-nya. Jadi kalau kita investasi jangan ikut-ikut, kita harus cek detail. Karena kalau sudah kejeblong Mbak kayak sekarang, kan yang teman-temannya juga sama-sama kejeblos, emang mau ganti duitnya kan enggak gitu ya. Jadi itu sih yang amat sangat disayangkan gitu ya. Jadi memang mencoreng dunia investasi di kita. Benar. Nah sebenarnya tuh yang tadi masuk ke pertanyaan terakhir tuh Mas, tapi nggak dijawab juga nih. Nah ini nih Mas, mungkin pertanyaan terakhir itu
tips investasi nih Mas yang aman dan berkah gitu, terutama di reksadana bagi pemula nih Mas, khususnya yang ingin memilih Ah, reksadana syariah ini nih Mas, dari Mas Dimas mungkin nih ada tips and triknya, jadi mungkin sobat pasar syariah dan juga teman-teman MNC Asset bisa bisa catat nih apa aja gitu tips-tipsnya gitu. ya bener Mbak. Oh tadi itu berarti tipsnya yang pertama cek 2L tadi Mbak. Betul. Legal dan logil, legal dan logis. Legalitasnya, logisnya, legalitasnya sudah oke semua dicek. Telepon ke call center OJK 157 kalau salah Mbak ya. Benar. Telepon aja 157 tanya MI-nya ini legalitasnya punya terdaftar dan diawasi OJK nggak? Yang pertama, yang kedua tanya lagi produknya ini punya izin efektif nggak dari OJK? Yang kedua logisnya nih, kalau reksadana pendapatan tetap syariah kayak di kami MNC dan syariah itu kan 7,38. Tiba-tiba itu ada yang ngasih langsung 2 digit Mbak, 12%, 13% fix. Nah, udah nggak logis nih. Apalagi ada yang ngasih Harus 20%. dicurigai gitu ya Mas. Curiga itu per tahun loh. Kami aja 7,38 itu per tahun loh, bukan per bulan gitu ya. Sobat pasar modal syariah semua. Kalau ada orang yang ngasih misalkan sama nih 7%, tapi per bulan udah nggak logis Mbak. Gitu. Nggak ada instrumen pendapatan tetap syariah kan berarti dalamnya sukuk ya sama deposito syariah yang ngasih kuponnya itu per bulannya 7%, yang ngasih imbal hasil bunga depositonya imbal hasil depositonya itu 7% per bulan tuh nggak ada gitu, apalagi dari dari produk-produk yang lainnya. Jadi udah nggak logis tuh Mbak, udah nggak logis. Nah itu dari kita cek 2L dulu, dan yang kedua dari diri kita sendiri, cek risk profile Mbak, apakah kita konservatif, moderat agresif atau agresif. Kalau misalkan kan memang cocoknya kalau jenis reksadana pendapatan tetap syariah itu adalah moderat gitu. Teman-teman semua itu gimana cara ngeceknya? Masuk ke website MIMI, biasanya mereka ada tuh cara kita untuk tahu, ada pertanyaan-pertanyaan, 16 pertanyaan biasanya di bawahnya langsung ada tuh risk profile Anda adalah moderat, konservatif atau apa. Yang keduanya adalah cek jangka waktunya Mbak, kita ini mau jangka waktu investasi berapa lama. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap syariah itu biasanya rekomendasi ya Mbak ya, kita punya dana THR ini yang disisihkan bukan disisakan, itu durasinya kita akan pakai 1-3 tahun Mbak yang akan datang. Contoh misalkan 3 tahun lagi atau tahun depan mau Justin Bieber ya, kalau Justin Bieber datang sih nanti akhir tahun ini ya. Tahun depan misalkan nonton apalah, BTS atau apalah gitu lah ya, gitu di Korea dan sebagainya di sana. Dia mau nabung nih Mbak, tahun depan baru mau berangkat, ya itu tepat sebetulnya. Ataupun 2 tahun lagi mau keliling Europe, mau jalan-jalan sama temennya, silakan aja. Atau 3 tahun lagi mau menikah, ya itu cocok sih sebetulnya untuk taruh di jenis reksadana pendapatan tetap syariah Mbak gitu. Dan yang terakhir nominalnya Mbak, balik lagi. Sisihkan bukan sisakan. Nih tanggal 22 ada yang banyak dapat THR nih Mbak Ping, nanti 25 26 pokoknya pemerintah ngasih tahu H-7 lah ya dari tanggal 23 Mei ya. Banyak nih aturannya kalau kita dapat THR udah bikin list downnya dulu nih Mbak. Yang pertama itu adalah sisa, orang sisakan ya udahlah nanti aja lah Mbak Mas Dimas sama Mbak Ping, yang adanya berapa biar berkah saya baru masukin, ke balik malah nggak berkah itu. Kita ngelihat pandemik ini mungkin never ending story ya, masih terjadi, tapi harapannya sih tidak ada lonjakan kasus setelah libur lebaran. Tapi kan kita the worst case scenario-nya harus berpikir nih Mbak. Berarti gimana? Kita dapat THR, saran saya sih ya, disclaimer on. Ada yang pertama, kita sisihkan dulu nih 30% dari uang THR kita untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap syariah yang tadi kita udah jelaskan di awal. Nah itu baru. Nah terus yang kedua 20%-nya untuk dana darurat Mbak, namanya kita di perjalanan dan sebagainya, kita nggak tahu 10 hari ke depan ini crowded jalanan dan sebagainya, ataupun kita di Jakarta kita nggak tahu. Nah sisanya 50%-nya silakan deh biar berkah, bagi-bagi ke ponakan, temen dan sebagainya ya, ke orang tua ya silakan aja, untuk kita ya menikmati ya, self reward juga ya buat diri kita sendiri. Ya silakan. Tapi itu sih Mbak, jadi memang harus sudah di breakdown tuh gitu. Tapi jadi jangan sampai, menarik nih Mbak, soalnya THR ini kan akhir bulan, selesai lebaran awal bulan, jangan sampai tanggal 9 Mei nangodong hepeng Mbak, nggak punya duit, bingung kan, uangnya udah habis semua. Wah luar biasa, boro-boro sisakan,
Ya udah nggak ada sama sekali buat hidup dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 26 aja udah Itu yang susah lebih kan gitu bahaya Mbak. ya Mas. Itu lebih bahaya. Jadi sekarang nih menarik nih orang euforia. Jadi tanggal gajian sama tanggal THR selisihnya hari nih Mbak. Jangan Mm-mm. sampai 9 Mei habis semua Mbak. Gitu kan. Betul. Jadi harus pisahkan lah dari awal. Iya, sudah harus mulai disisihkan dari Harus awal disisihkan daripada ya harus disisihkan betul, dari awal. daripada nanti abis nggak tahu nih abis dari mana gitu ya. Udah dikeluarin apa aja gitu kan itu lebih bahaya juga ya, Mas. Iya, jadi dapat langsung investasi di produk reksadana pendapatan tetap syariah di mana lah, tek, udah taruh di situ. 20% taruh di tabungan Betul. berbasis syariah dan sebagai 50% udah tuh taruh lah misalkan buat belanja semua online lah buat beli tiket apa dan sebagainya silakan aja Mbak gitu. Jadi nanti pas lewat tanggal 9 Mei gak kaget Mbak kok nggak ada Betul. uangnya gitu kan. Betul. Nah jadi biarkanlah sobat pasar modal syariah uang bekerja buat kita. Nah, Benar. taruh aja di reksadana, jangan kan kita udah 1 tahun ini kita bekerja untuk uang, bener nggak Mbak? Ini hal yang ditunggu-tunggu nih THR. Nah, saatnya dapat THR, uang bekerja buat kita dengan taruh di Betul. investasi yang berkah, reksadana Betul. pendapatan tetap syariah. Masuk kan tuh Mbak? Benar. Apalagi sekarang juga udah gak ada alasan lagi nih buat teman-teman semua untuk tidak investasi. Karena mungkin bisa dibilang dengan rebahan aja tuh udah bisa investasi gitu ya, Mas. Betul, Jadi betul. sudah nggak bisa menunda-menunda lagi nih gitu. Nggak ada alasan Mbak, ini kan kalau kita Benar, nih benar. pandemi ini generasi rebahan ya, dengan di kasur aja megang gadget, buka account untuk di MIMI pasti semuanya bisa, di kita Betul. motion fund ID dan sebagainya itu bisa semua, kita buka account tanpa harus datang semuanya, transfer juga lewat mobile banking mobile banking bank-bank tertentu gitu juga bisa langsung dilakukan gitu kan. Nanti Betul, laporan tiap betul. bulannya ada dari Keste, jadi memang nggak ada alasan lagi. Jadi kalau tanggal 25 nih dapat THR, ya udah duduk di kantor diam sisihkan 30% naruh di mana tes, 20% taruh di tabungan, 50% mangga lah ke mall atau ke online shop gitu kan ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, nih Mas, kita langsung Yes, masuk ke pertanyaan dari teman-teman Pasar Modal Syariah dan juga MSC Asset Management nih Mas. Nah, ini ada siap, siap. pertanyaan dari, sebentar, dari Ignatius Leonard. Bagaimana cara membeli reksadana MNC Dana Syariah dan kira-kira minimal pembeliannya berapa ya Mas? Oke, untuk membelinya gampang. Yang penting niat dulu, Mbak. Benar. Bercanda. Jangan serius-serius banget lah kita lagi nguburit. Yang penting niat aja udah bagus. Terima kasih, Mas Ignatius Leonard ya. Jadi yang pertama kalau untuk membeli reksadana MNC Dana Syariah ini memang produknya MNC Asset Management itu bisa langsung masuk ke website kita sih di apa Motion Fund, Mbak. Itu ya bisa langsung masuk ke website kita Motion Fund, gitu dia bisa langsung jadi nasabah di situ. www.motionfund.id gitu ya. Jadi bisa langsung kita masuk ke kita punya website. Terus yang kedua, minimum pembeliannya juga menarik gitu ya. Jadi sebetulnya kalau minimum pembelian sih minimal 250.000 aja udah bisa gitu Mbak ya. Jadi ya kalau untuk yang kita beli langsung di kita ataupun kalau misalkan beli di agen-agen penjual kita gitu ya, itu bisa mulainya memang lebih rendah lagi. Jadi kalau di kita memang rata-rata di 250.000. Bayangin Mbak, hanya dengan 250.000 uang bisa bekerja buat kita, sobat pasar modal syariah. 250.000 mah kalau ke mall nonton teh sama ngopi habis buka puasa bukber habis Mbak, bener nggak? Betul. Mendingan uangnya itu beranak. Jadi setelah tanggal 9 Mei happy nih lihat laporannya, bener nggak Mbak? Kitanya Benar, benar. liburan, uangnya jangan ikut liburan atau kalau kitanya liburan uangnya liburan teh habis kan Mbak gitu. Jadi memang kita biar smooth lah. 250.000 aja sudah bisa berinvestasi kok sekarang. Jadi kemudahan akses, kemudahan untuk apa nominalnya juga murah, indikasi imbal hasil juga cukup menarik lah ya di level 7,3an itu juga sangat baik sih saya rasa. Itu Nah, Mbak. itu dia. Semoga terjawab nih Mas Ignatius Leonard. Nah, terus selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan dari Siap. FX_Anang YS. Sektor apa saja portofolio MNC Dana Syariah nih Pak Dimas?
Oke, terima kasih Mas Anang. Ini pasti lagi ngabuburit juga nih ya, gitu. Lagi enak nih udaranya nih Mbak ya, sore-sore luar biasa nih. Benar. Nah, nah, portofolionya menarik nih. Kalau portofolio untuk MNC Dana Syariah, memang isinya adalah obligasi korporasi syariah itu kita di 80% ya. Terus yang kedua adalah deposito syariah 17,65 dan sisanya cash di 1,43%. Jadi isinya juga sukuk-sukuk ijaroh dan sukuk mudarobah ya, baik dari punyanya PLN, Indah Kiat gitu ya, Wijaya Karya, itu yang kita declare Mbak ya, dan juga beberapa deposito syariah lainnya gitu. Jadi semuanya sukuk ijaroh dan sukuk mudarobah plus deposito syariah itu Mbak. Tapi memang kenapa indikasi imbal hasil 7,38? Karena memang kita punya porsi obligasi korporasi yang syariahnya itu 80,92. Ini menarik nih Mbak, karena untuk reksadana pendapatan tetap syariah itu memang minimumnya harus taruh di obligasinya di 80%-an ya Mbak ya. Minimal taruh di 80%-an gitu. Jadi memang sektor-sektor yang kita pilih juga menarik nih. Sektornya apa aja? Ada yang basic industry 29,76, finance 3,11, infra 21%, industrial juga 15%, energi 11%, dan juga other 19% lah. Jadi memang pemilihan, nah itulah tugasnya kami Mbak, perusahaan aset manajemen. Kalau ibaratnya ini kita kokinya gitu ya, kita kokinya. Jadi Mas Anang tadi punya saya mau investasi 1 tahun, 2 tahun lagi karena mau menikah gitu kan ya, misalkan mau menikah. Ya kan dia udah pusing ngurusin pernikahan, masa ngurusin investasi lagi, beli suku kapal dan sebagainya. Nah, uang yang tadi pasif income buat menikah, taruhlah di investasi reksadana pendapatan tetap syariah. Dengan begitu, insya Allah berkah. Nanti pada saat mau menikah, langsung mendapatkan indikasi imbal hasil yang cukup menarik gitu Mbak Aping. Oke deh, semoga terjawab nih Mas Anang ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari kolom Boleh Mbak komen nih. lanjut. Tadi Asal udah jangan sampai kejawab. berada Istak aja Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari bxb.farm. Dia nanya bagaimana performa reksadana pendapatan tetap tahun 2021 lalu dan prediksi di 2002 ini nih Mas. 2022 ini nih Mas. Oke, menarik dengan BSB tadi ya. Sepengetahuan saya, disclaimer on ya, memang total dana kelolaan reksadana untuk reksadana syariah itu 43 triliun ya. Datanya ya, 43 triliun. Nah, di mana memang 43 triliun itu mayoritas itu memang ada di jenisnya pendapatan tetap dan pasar uang. Mbak, di pandemik ini menarik nih. Pasar uang dan juga pendapatan tetap ini yang mayoritas menguasai dari 43,23 triliun tadi dana kelolaan reksadana syariah secara keseluruhan gitu. Nah, terus bagaimana nih 2022? 2022 menarik nih. Kalau kita bicara reksadana pendapatan tetap memang agak challenging, Mbak. Challengingnya kenapa? Karena kita sama-sama tahu Sobat BSB tadi ya, The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Inflasi di Amerika naik, itu yang pertama dari global. Yang kedua, invasi Rusia ke Ukraina itu berdampak terhadap naiknya harga-harga komoditi karena demand-nya itu banyak, supply-nya kan berkurang gitu ya Mbak ya. Gitu. Dan yang ketiga adalah BI nih. My personal opinion, disclaimer on ya. BI 7 days reverse repo rate apabila inflasi after lebaran ini naik gitu ya. Saya prediksi sih kemungkinan BI akan menaikkan 2 kali ya, menjadi 5 basis point atau 0,5 BI rate nih, dari 3,5 menjadi 4 mungkin. Dampaknya adalah terhadap harga dari sukuknya tadi Mbak. Jadi kemungkinan besar yieldnya itu akan naik seperti sekarang yield obligasi yang 10 tahun aja udah di 6,9an gitu ya. Kalau yieldnya naik, harganya turun Mbak. Nah, itu yang mengakibatkan NAB-nya menjadi mungkin indikasi imbal hasilnya jadi akan berkurang. Karena harga dari sukuknya tadi itu turun karena yieldnya naik. Yieldnya tuh banyak faktor resikonya dan sebagainya menyebabkan harganya itu turun gitu. Jadi memang, tapi kalau prediksi kami sih memang range-nya seharusnya normal ya. Untuk 1 tahun, mungkin tahun 2021 membukukan indikasi imbal hasil di 7%, 7-8 ya untuk rata-rata ya, rata-rata reksadana pendapatan tetap berbasis syariah. Tapi untuk 2022 ini
my personal opinion, disclaimer on, itu mungkin akan turun Mbak, menjadi indikasi imbal hasilnya di range 6-7% per tahun ya. Balik lagi nih, bukan per bulan nih teman-teman sobat pasar modal syariah. Jaga kecoh ya, itu per tahun. Kalau dia nawarin per bulan, waduh, mending nelpon OJK tuh. Itu legal sama logis nggak gitu ya. Jadi indikasi di 2022 ini mungkin my personal opinion tadi, target indikasi imbal hasilnya akan turun Mbak, 1-2% dibandingkan tahun lalu. Karena tadi kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga ya. Tingkat suku bunga yang di Amerika maupun di Indonesia pada khususnya yang akan terjadi di 2022 ini. Karena mungkin inflasi naik Mbak. Betul. Tapi kita happy sih Mbak, kalau inflasi naik berarti kan perekonomian bergerak ya. Kemarin Pak Jokowi juga udah memberikan, walaupun saya tidak ada di ASN, polisi dan Polri, saya juga, dan ABRI, saya juga turut senang ya dengan pengumumannya, dapat THR, dapat bonus A, B, C, D, E gitu ya. Nah diharapin kan seluruh sobat-sobat TNI, Polri, dan ASN semua membelanjakan hal itu untuk Lebaran ini nih. Tapi ingat jangan disisakan, disisikan nih. Nah kan berarti kan roda perekonomian kan bergerak Mbak. Itu dan itu juga akan membantu sobat-sobat semua yang di UMKM sih. Jadi plus minus ya Mbak gitu. Benar-benar. Oke deh nih Mas, karena tadi pertanyaan terakhir nih dari sobat-sobat syariah dan juga teman-teman MNC Asset Management, karena keterbatasan waktu juga nih Mas, jadi nggak mau lanjut sampai ini, nggak mau sampai terawih bareng, nggak? Waduh, itu panjang banget nih Mas. Panjang kalau ya. live cuma sejam doang nih. Mungkin nanti nih kita bisa live bareng lagi nih sama MNC Asset Management nih. Jangan bosan-bosan nih Mas kalau diajak live sama Pasar Modal Syariah. Oke deh, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mas Dimas dan juga teman-teman MNC Asset Management nih yang udah menyempatkan waktunya dan juga sudah sharing banyak informasi nih ke Sobat Pasar Modal Syariah. Semoga ilmu yang sudah di-share oleh Mas Dimas menjadi keberkahan nih buat Mas Dimasnya juga. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Mas live sore hari ini, mungkin dari Mas Dimas ada closing statement nggak nih Mas? Ya, terima kasih Mbak Aping kepada Sobat Pasar Modal Syariah dan juga Sobat MNC Asset. Saya ucapin terima kasih atas waktunya sore hari ini, kita ngabuburit. Yang pastikan closing statement saya, dapat uang THR ini disisihkan, jangan disisakan. Yang pertama, yang kedua, investasilah melihat secara edukasi, lihat 2L, legal logis, cek risk profilnya, jangka waktunya kalian berinvestasi, dan nominalnya yang kalian tadi sisihkan tadi gitu. Berinvestasilah dengan bijak, jadi smart investor, supaya investasinya berkah dan mudah robah dan apapun manfaat yang kita dapatkan ini bisa berguna buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Itu sih Mbak, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada orang yang paham nih. Kadang-kadang suka salah jalan nih Mbak. Jangankan itu, teman saya sendiri kemarin baru bukber, ketemu teman kampus dan sebagainya, kejeglong juga Mbak di investasi berbasis bodong gitu kan, karena dia salah nanya gitu. Pastikan yang paling benar ya nanya selain nama Allah ya Mbak ya, nanyanya langsung kepada OJK sih, ke 157 gitu ya. Jadi semoga apa yang kita ngabuburit kita share pada sore hari ini berguna, bermanfaat untuk saya pribadi maupun buat teman-teman semua. Berinvestasilah secara bijak dan berkah buat kita semua. Terima kasih.